Ada satu kalimat yang sering kita dengar waktu gagal konsisten. Apa itu? Gue lagi nggak termotivasi lah, seolah-olah motivasi itu sesuatu yang datang dulu, baru setelah itu kita bergerak. Padahal, kalau kita jujur, motivasi jarang datang sebelum kita mulai. Biasanya muncul setelah kita bergerak sedikit. Banyak buku produktivitas mengajarkan hal yang sama tuh. Cari motivasi, temukan passion, baru bertindak. Masalahnya, otak kita tidak bekerja seperti itu. Penelitian tentang behavioral activation menunjukkan bahwa tindakan kecil sering mendahului perubahan emosi, bukan sebaliknya. Misalnya nih, waktu saya masih kecil, ada dorongan dari lingkungan saya untuk menjadi seorang jurnalis. Karena kakek saya pada saat itu selalu memutar berita dan mengajak saya menonton Mbak Najwa Shihab saat membawakan berita. Dari situ saya langsung menganggap jurnalis itu keren dan ingin menjadi jurnalis. Kemudian memutuskan membentuk diri saya seperti jurnalis setiap harinya. Saya mempelajari apa yang dilakukan oleh seorang jurnalis sebelum menjadi jurnalis. Saya mendedikasikan diri untuk mempelajari skill apa yang dibutuhkan dan keputusan yang saya ambil untuk kemudian merantau ke Jakarta, di mana pusat media ada di Jakarta. Artinya, kita tidak menunggu merasa siap. Kita bergerak sedikit, lalu perasaan siap itu menyusul belakangan. Tapi ada syaratnya, tindakan itu tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu berat. Dia harus bisa diukur. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi kita tanpa memaksa keadaan. Disinilah muncul satu konsep penting, aturan 85%. Dalam dunia pembelajaran dan performa, ada satu temuan menarik. Manusia berkembang paling cepat saat mereka berhasil sekitar 85% dari waktu, bukan 100%. Kalau 100% itu terlalu mudah, otak bosan, bukan 50%. Kalau terlalu sering gagal, otak lelah dan menyerah. 85% itu titik tengah yang aneh tapi efektif. Cukup menantang untuk membuat kita belajar, cukup berhasil untuk membuat kita mau lanjut. Ini muncul di berbagai bidang. Salah satunya ya belajar bahasa, olahraga, musik, bahkan kerja kreatif. Kalau kalian misalnya selalu menunggu sampai merasa jago, ya mungkin tidak akan mulai. Tapi kalau kalian memaksa terlalu berat, mungkin akan berhenti. Atur dan pelajari levelnya. Tapi masalahnya, kita sering salah membaca sinyal. Kita merasa tidak nyaman, lalu langsung menyimpulkan, ini bukan gue. Padahal, seringkali rasa tidak nyaman itu bukan tanda gagal, ia tanda belajar sedang terjadi. Psikolog Carol Dweck misalnya nyebut ini growth mindset, kemampuan membedakan antara rasa tidak nyaman karena belajar dan rasa tidak nyaman karena memang salah arah. Sayangnya, di dunia hari ini kita dilatih untuk menghindari semua rasa tidak nyaman. Jadi begitu muncul rasa bosan, kita buka ponsel. Begitu muncul rasa ragu, kita pindah tugas. Pola pikir check in dan check out membuat kita tidak terlatih membangun ketahanan. Apa yang disebut grit oleh Angela Duckworth terbukti powerful. Lalu pertanyaannya, kenapa kita gampang terdistrak? Psikolog yang meneliti prokrastinasi menemukan hal yang konsisten. Orang menunda bukan karena malas, tapi karena ingin menurunkan emosi negatif secepat mungkin. Dan scrolling adalah anestesi, sibuk adalah obat penenang. Inilah kenapa kita sering terjebak dalam sesuatu yang kelihatannya produktif. WA dibales, meeting dihadiri, checklist dicentang, hari terasa penuh, tapi ketika malam datang, kok tiba-tiba ada perasaan aneh. Kok gue capek tapi nggak maju ya? Ini yang sering disebut ilusi produktivitas. Otak kita mendapatkan dopamin dari penyelesaian cepat. Tugas kecil memberi rasa selesai instan, tugas besar yang mengharuskan proses menuntut kita menunggu. Dan otak manusia secara alami lebih suka kepuasan yang cepat. Tanpa sadar, kita udah menyusun hari agar terasa aman, bukan agar bermakna. Dan orang sering menyimpulkan, gue kurang disiplin. Padahal yang terjadi adalah tantangannya tidak diatur dengan benar. Solusi yang lebih realistis bukan memaksa diri, tapi menurunkan ambang masuk. Kalau 1 jam terlalu berat, buat 15 menit. Kalau 1 bab terlalu besar, buat 1 paragraf. Bukan untuk membohongi diri sendiri, tapi untuk masuk ke zona bergerak. Begitu bergerak, sesuatu akan berubah. Ada kebiasaan kecil lain yang sering diremehkan. Alih-alih membuat to-do list, coba buat to-don't list. Daftar yang tidak boleh kita lakukan. Kita terlalu terobsesi menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Peran baru,
kebiasaan baru, alat baru. Namun, pendorong kinerja yang paling ampuh bukanlah penjumlahan, melainkan pengurangan. Namun penelitian menunjukkan bahwa kita kesulitan berpikir secara subtraktif. Otak kita ingin menyelesaikan masalah dengan melakukan lebih banyak, bukan dengan melakukan lebih sedikit. Namun kita bisa menghadapi bias kognitif ini dengan membuat daftar kecil hal-hal yang harus kita hentikan. Jadi coba tanyakan hal sederhana. Apa yang tidak sepadan dengan waktu saya? Atau proyek yang dilakukan ini bukan karena tujuan? Atau jangan-jangan hanya kebiasaan? Mulai dengan pilih satu hal yang ingin Anda hentikan dalam durasi waktu 90 hari yang sudah ditetapkan. Catat dan hormati komitmen itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin tidak nyaman, mengurangi. Banyak orang kelelahan bukan karena terlalu ambisius, tapi karena terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak mereka pilih. Ajakan, undangan, komitmen lama, kewajiban sosial yang tidak lagi relevan. Setiap ia kecil yang tidak disadari menggerogoti waktu dan energi pelan-pelan. Ada satu kebohongan yang sangat populer di budaya kita, bahwa perubahan sejati itu urusan pribadi. Bahwa kalau kita cukup kuat, cukup niat, cukup disiplin, kita bisa jalan sendirian. Kedengarannya sih heroik, tapi ya menurutku jarang benar. Kalau kita lihat hidup nyata, perubahan besar hampir tidak pernah terjadi dalam ruang hampa. Selalu ada orang lain di sekitarnya. Entah sebagai saksi, penantang, atau pengingat. Salah satu bapak psikologi Alfred Adler misalnya bahkan menjadikan hubungan intrapersonal sebagai sesuatu yang sangat besar, yang sangat menentukan kehidupan. Coba ingat, kapan terakhir kali kita benar-benar konsisten melakukan sesuatu yang sulit? Olahraga, menulis, belajar serius, berubah kebiasaan. Lalu sekarang coba jujur ke diri sendiri. Apakah kita benar-benar sendirian saat itu atau ada seseorang yang tahu kita sedang mencoba? Kadang cuma satu orang yang tahu kamu janji, yang mungkin tidak banyak bicara, tapi kehadirannya itu ngebuat kita berpikir dua kali sebelum menyerah. Ini pentingnya punya lingkaran jaringan penantang dan mengkurasi circle terdekat kita. Jadi juga harus berhati-hati dengan sekeliling kita, karena semuanya bisa menular. Kebiasaan, ucapan, tindakan, apapun. Ini dibuktikan dengan teori social contagion, bahkan emosi juga bisa menular. Dalam psikologi sosial ada yang namanya akuntabilitas sosial. Bukan hukuman, bukan tekanan, tapi kesadaran bahwa tindakan kita ini dilihat semua orang. Penelitian tentang komitmen device menunjukkan bahwa ketika seseorang menyatakan niatnya pada orang lain, bahkan hanya satu orang, peluang ia menepatinya meningkat signifikan. Bukan karena malu, tapi karena identitas kita berubah di mata orang lain. Dan kita cenderung bertindak sesuai identitas itu. Masalahnya, banyak orang salah kaprah soal ini. Mereka mengumumkan target ke semua orang, ke media sosial, ke banyak grup, dan anehnya itu sering tidak bekerja. Kenapa? Karena perubahan tidak butuh penonton, ia butuh saksi yang tepat. Jangan-jangan kita cuma butuh 3 sebenarnya. Si penyemangat, si kritis, si mentor. Dan orang yang cukup peduli untuk bertanya, cukup jujur untuk mengingatkan, cukup aman untuk kita jawab tanpa defensif. Udah nemu belum? Terakhir, bagian yang sering diremehkan, istirahat yang benar-benar istirahat. Banyak orang merasa bersalah saat diam. Seolah-olah diam itu malas, seolah semuanya negativitas. Padahal kita udah kenyang motivasi dan positivitas kan? Penelitian tentang cognitive recovery itu nunjukin bahwa otak butuh jeda tanpa stimulasi untuk kembali jernih. Itulah kenapa muncul praktik microsabat. Bukan libur panjang, bukan detox ekstrim. 15 menit aja, tanpa layar, tanpa input, duduk atau jalan. Di dunia yang terus memanggil, diam sebentar itu bukan kemunduran. Itu pemulihan. Sampai di titik ini mungkin ada banyak hal yang terasa masuk akal, tapi satu hal penting sebelum video ini selesai, jangan coba melakukan semuanya. Serius. Kesalahan paling umum setelah menonton video seperti ini adalah ingin berubah sekaligus. Mencoba semua sistem, menyusun ulang seluruh hidup dalam 1 minggu. Dan biasanya itu berakhir sama seperti resolusi-resolusi sebelumnya. Berantakan, lelah, lalu menyerah diam-diam. Yang lebih realistis, jauh lebih sederhana.
Dari semua yang misalnya kalian dengar hari ini, pilih 3 sampai 5 hal saja yang benar-benar berbicara pada kalian. Dan yang mungkin terasa relevan dengan hidup teman-teman sekarang. Bukan versi ideal diri di kepala ya. Nah, coba itu pelan-pelan, tanpa drama, tidak perlu sempurna, tidak perlu diumumkan, cukup dijalani. Tidak ada sistem yang bekerja untuk semua orang sebenarnya. Tidak ada rutinitas universal. Yang ada hanya proses mencoba, menyadari apa yang cocok, dan berani membuang yang tidak. Dan itu tidak apa-apa. Kalau menurut teman-teman misalnya video ini membantu, kalau ada satu bagian saja yang bikin kalian berhenti sejenak dan mikir, silakan tulis di kolom komentar tema yang kalian pilih di tahun ini. 3 aja. Komentar kalian bukan cuma angka, itu penanda arah. Dan dari sana, saya bisa membuatkan sesuatu yang lebih detail, lebih spesifik, dan lebih relevan buat kalian. Kalau kalian ingin mendukung channel ini supaya terus bikin konten seperti ini misalnya, kalian tahu caranya? Subscribe. Itu udah lebih dari cukup. Karena perubahan yang bertahan bukan lahir dari motivasi besar, tapi dari struktur kecil yang dijalani konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tentang melakukan semuanya, tapi tentang memilih dengan sadar. Terima kasih sudah menonton Anxious Time sampai akhir.